Halo sahabat telekomunikasi, salam sejahtera untuk semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang potensi market ekonomi di wilayah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, khususnya di kawasan Palaparing Barat. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, proyek Palaparing bertujuan untuk menyediakan konektivitas internet pita lebar pada daerah 3T di Indonesia melalui jaringan serat optik yang dapat mendukung jaringan telekomunikasi nasional. PT Palaparing Barat merupakan badan usaha pelaksana yang diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk menjalankan proyek strategis infrastruktur nasional dalam membangun jaringan tulang punggung serat optik pada beberapa daerah bagian di Indonesia. Pada tanggal 29 Februari 2016 ditetapkan perjanjian kerjasama dalam pengelolaan jaringan tulang punggung serat optik antara Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dengan PT Palaparing Barat. Selaku badan usaha pelaksana yang membangun dan mengoperasikan proyek Palaparing pada daerah 3T Indonesia di bagian barat. Proyek ini bertujuan untuk menyediakan konektivitas internet pita lebar pada daerah 3T di Indonesia melalui jaringan serat optik yang dapat mendukung jaringan telekomunikasi nasional seperti telekomunikasi seluler, pendidikan jarak jauh, dan pengobatan jarak jauh, serta IPTV pada daerah 3T di Indonesia. Selain itu, proyek Palaparing ini dapat meningkatkan akses informasi dalam memperkuat sistem terhadap keamanan nasional negara. Jaringan tulang punggung Palaparing Barat ini pun merupakan salah satu pendukung dalam kelancaran implementasi Universal Service Obligation. Pada tahun 2018, pembangunan proyek ini pun telah selesai, tepatnya sejak 2 Maret 2018. Proyek ini sudah mulai beroperasional, penggunaan secara komersial pun berlangsung dalam menghubungkan daerah Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Jambi. Berdasarkan data BPS 2018, jumlah penduduk kabupaten kota khususnya yang tercover oleh jaringan Palaparing Barat adalah 959.000 jiwa yang terdiri dari Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna, di mana 45% jumlah populasi penduduk hidup di pusat kota, yaitu sebanyak 433.000 jiwa. Dengan pertumbuhan penduduk 0,8% per tahun, penduduk kabupaten kota di daerah Palaparing Barat ini merupakan penduduk dengan pendapatan PDB per kapita adalah sebesar 215 juta per tahun, dengan pertumbuhan 2,6% yang sejalan dengan PDB per kapita nasional sebesar 56 juta. Baru sekitar 79% dari populasi penduduk di 5 kabupaten kota yang terhubung oleh internet, artinya masih ada 21% lagi penduduk atau wilayah yang belum menggunakan internet. Padahal layanan telekomunikasi yang stabil diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional karena dapat dimanfaatkan daerah dan masyarakat untuk segala bidang seperti perbankan, pendidikan, pariwisata, perkantoran, dan lain-lain. Sehingga pertumbuhan ekonomi pada sektor primer maupun sekunder dan sektor jasa dapat meningkat. Proyek Palaparing Barat telah mulai beroperasi. Proyek ini mengintegrasikan jaringan yang sudah ada dengan jaringan baru di kawasan Indonesia bagian barat. Jaringan Palaparing Barat terdiri dari submarine cable dan inland cable dengan 6 titik interkoneksi pada 5 kota kabupaten. Proyek Palaparing Barat ini terbagi menjadi 3 paket, yaitu Palaparing Barat Paket 1 sejauh 672 km dengan submarine cable sepanjang 308 km dan inland cable sepanjang 364 km dengan 4 titik interkoneksi, Dumai, Siak, Karimun, dan Batam. Kemudian Palaparing Barat Paket 2 sejauh 1123 km yang meliputi submarine cable sepanjang 1033 km dan inland cable sepanjang 90 km dengan 2 titik interkoneksi yaitu Batam dan Singkawang. Dan Palaparing Barat Paket 3 yang telah membangun sepanjang 460 km yang terdiri dari submarine cable sepanjang 383 km dan inland cable sepanjang 77 km dengan 2 titik interkoneksi yaitu Batam dan Kuala Tungkal. Keseluruhan proyek ini menghubungkan 5 titik layanan yang mencakup Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna.
Selaku penyedia layanan infrastruktur telekomunikasi, PT Palaparing Barat akan bekerja sama dengan operator seluler yang akan melakukan ekspansi jaringan komersial menggunakan Palaparing Barat. Untuk penggunaan jaringan Palaparing Barat, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kominfo telah menetapkan tarif penggunaan layanan jaringan serat optik Palaparing Barat untuk kerjasama dengan pelanggan Palaparing Barat sebagai mitra penyelenggara. Proyek infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia untuk menghubungkan semua daerah 3T. Di era yang serba digital ini, sistem komunikasi dituntut untuk lebih efisien dalam mengirimkan informasi dari narasumber kepada penerima informasi. Oleh karena itu, serat optik merupakan layanan internet yang paling diminati dalam teknologi komunikasi modern karena mampu mentransmisikan informasi dengan kecepatan yang sangat tinggi, serta dapat menjadi tulang punggung dalam mendukung implementasi sistem revolusi industri keempat atau industri 4.0. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional, serta roda penggerak dalam pertumbuhan ekonomi. Jaringan telekomunikasi yang merata dapat menjadi tulang punggung dalam menggerakkan industri manufaktur, pariwisata, perikanan, perkebunan kelapa sawit, industri kehutanan, dan pertambangan minyak yang merata. Proyek ini juga memudahkan penyelenggara seperti operator telekomunikasi atau internet service provider lokal untuk masuk ke daerah 3T yang berada di kawasan Palaparing Barat. Hal tersebut dapat mendorong perekonomian secara merata ke berbagai daerah yang sulit dijangkau karena mereka sudah bisa mengakses internet dengan mudah. Tidak hanya penduduk di perkotaan, hal ini merupakan salah satu bentuk realisasi dari pemerintah dalam hal pemerataan layanan telekomunikasi yang mendukung transformasi digital untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berikut langkah-langkah penyediaan layanan Palaparing bagi pelanggan. Pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk menunjang penetrasi para operator telekomunikasi di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Palaparing Barat ini pun dapat mengurangi beban investasi dalam pembangunan infrastruktur secara signifikan dari nol. Dan juga Palaparing Barat bisa menyediakan layanan yang memudahkan penyedia jaringan komersial, kehadiran internet service provider lokal, ataupun operator telekomunikasi yang didukung oleh proyek Palaparing Barat ini dapat membuat harga semakin terjangkau, sehingga tidak ada lagi daerah yang terisolasi di Indonesia. Namun, dalam membangun Indonesia untuk menjadi negara yang maju, pengembangan infrastruktur tentunya harus diimbangi oleh pengembangan sumber daya manusia, sehingga bisa mengelola infrastruktur yang telah dikembangkan dengan baik. Negara harus bisa memberikan arahan yang baik, sehingga pembangunan ini dapat berjalan dan dimanfaatkan dengan maksimal. Sangat dibutuhkan kerjasama yang baik dalam membangun Indonesia maju, seperti istilah yang diturunkan dari budaya masyarakat Jawa, yaitu gotong royong, yang artinya mengangkat bersama. Sebuah implementasi dari sila kelima dalam Pancasila. Indonesia harus bekerja bersama-sama untuk mencapai hasil yang baik. Jadikan kemudahan akses telekomunikasi ini berdampak baik. Jadikan ruang digital yang sudah ada ini untuk kegiatan yang bermanfaat. Mari kita berpartisipasi dalam mendukung Indonesia menjadi negara yang maju. Kami, Palaparing Barat, sangat terbuka untuk berdiskusi dengan pihak penyedia jaringan komersial tentang ide-ide yang berkaitan dengan utilisasi di kawasan Palaparing Barat. Kami tunggu untuk teman-teman operator untuk dapat bekerja sama. Sekian dan terima kasih. Mari kita tetap produktif di masa pandemi ini dan patuhi protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Salam sehat, Indonesia bahagia.